Kita lanjutkan kepada dosa besar yang ke-36 sekarang. Dosa besar yang ke-36, yaitu dosa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Dosa besar yang ke-36 adalah tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri dari air kencing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Imam Al-Dhahabi menuliskan ayat di dalam surat Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, dan pakaianmu sucikanlah. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati kuburan, Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastabri'u minal baul. Kata Rasulullah SAW, waktu itu lewat di depan kubur, ada dua kuburan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang satunya karena fakana yamshi bin namimah, kemana-mana suka mengadu domba. Maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kubur. Kemudian yang kedua adalah fakana la yastabri'u minal baul. Dia tidak berhati-hati, dia tidak menjaga diri dengan serius terhadap air kencingnya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tabrani, tanazzahu minal baul fa innahu 'amata 'adzab al-qabri minhu. Berhati-hatilah kalian, jaga diri kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh air kencing tersebut, dalam riwayat hadis Tabrani. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama para laki ini, seorang laki-laki harap menjaga dirinya dari air kencing. Ya, hati-hati, meskipun jaga mana langkor ya, akhirnya dia kencing di mana-mana sembarangan. Enggak cawi ya, enggak bersuci, enggak boleh. Ya kalau misalnya enggak ada air, ya pakai daun, pakai batu, pakai air. Mau kesana ke sungai atau ke kamar mandi. Tapi insya Allah sekarang sudah banyak kamar mandi. Jadi bersuci, hati-hati dari air kencing. Meskipun yang kita pakai ini baju kotor, ketika sedang bekerja kita tetap diberitakan untuk hati-hati. Sedang kerja bakti misalkan di sini, mas cukup nih naik bawa bukan ta'al misalnya, nggak boleh. Tetap wajib berhati-hati terhadap air kencing. Bahkan Abdurrahman bin Abi Qurat menceritakan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-fala wa kana idza arada al-hajah ab'ada. Ketika Rasulullah SAW keluar menuju ke kamar mandi, ke tempat buang hajat, maka beliau menjauh dari pandangan manusia. Artinya Rasulullah ini beliau tidak menampakkan diri, jadi menjaga dari pandangan manusia, enggak langsung pinggir jalan, kemudian intinya bersembunyi dari pandangan manusia, enggak sembarangan. Jadi perlu diperhatikan, sekali lagi hati-hati terhadap air kencing, karena ini diremehkan. Akhirnya banyak yang terkena azab. Bahkan Rasulullah tadi lewat di depan kubur, penduduk atau penghuni kubur tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, misalkan ketika kencing juga, entah laki-laki atau perempuan, ketika di kamar mandi mungkin tidak mengangkat pakaiannya, akhirnya nampes kecipratan dari air kencing tersebut. Kalau dia nggak berhati-hati, kalau air kencingnya kena bajunya, sholatnya bermasalah nanti. Dan tidak sah. Maka hati-hati. Ada lek-lek semoro kemi, kena kening, pasti kena, pasti.
Karena cipratannya ini bisa sampai 1 meter ya. Bisa sampai 1 meter. Ya hati-hati lah, hati-hati. Bahkan kalau lebih hati-hati lalu dibuka celananya. Itu yang kedua, tentang berhati-hati tentang air kencing. Kemudian masalah air kencing anak kecil ini juga hati-hati. Kan najis juga ya, najis juga. Bayi perempuan kan sudah pernah kita bahas ya. Kalau air kencing bayi itu yang nggak najis adalah bayi laki-laki yang belum memakan apapun selain ASI ibunya. Kalau sudah makan SGM, makan denko, makan roti gedang dan sebagainya, najis. Akhirnya ya, banyak orang juga yang nggak hati-hati tentang air kencing. Dan anak kecil ya diajarkan untuk menjauh dari pandangan, artinya sembunyi kalau kencing. Cumi kita gendong menuju ke kamar mandi, biasakan. Karena sekali lagi, fa inna 'amata 'adzabal qabri minhu. Karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh air kencing. Jadi hati-hati tentang air kencing tersebut, terutama yang laki-laki. Kalau di pinggir jalan biasanya kan sudah kebelet, kemudian buka pintu di sebelah mobil, di bannya kalau. Dan kadang apa ya, anak-anak muda ya, aku pengen bunyi. Ini sudah nggak hati-hati bikin kotor di jalan-jalan. Ini masya Allah sudah. Banyak ya, anak-anak muda kecil dulu, nggak boleh seperti itu. Harus berhati-hati dari air kencing. Kemudian yang selanjutnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis atau dosa besar yang selanjutnya kita bahas 2 saja. Tadi yang ke-36 adalah dosa besar. Kebanyakan manusia itu adalah tidak berhati-hati dari air kencing. Kemudian yang selanjutnya adalah dosa besar yang ke-37 adalah dosa besar riya. Riya adalah memperlihatkan suatu amal agar mendapatkan pujian dari manusia. Banyak ya ayatnya dalam surat An-Nisa, misalkan yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun alladziina hum yura'un. Celaka orang-orang yang salat ketika salatnya lalai dan berbuat riya. Kemudian banyak di ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang larangan untuk berbuat riya, tidak ikhlas ketika beramal. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menceritakan tentang orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis Tirmidzi, tusa'ar bihin munnar. Tusa'ar ini apa ya? Terjemahannya Madura itu apa? Proditan. Jadi dia itu sebagai proditan, ya apa bahasa Indonesia ini? Api yang pertama kali dinyalakan. Jadi kebeprodit neraka. Jadi awal yang dibakar di neraka, kemudian nanti yang bisa menjadikan hidup api neraka itu adalah manusia yang jenis 3 ini. Dalam hadis Tirmidzi bisa dikatakan, ada yang menerjemahkan bahwa tusa'ar adalah sebagai koreknya api neraka. Jadi api neraka itu disulat, dihidupkan dengan 3 orang tersebut. Dicocok. Kata ini hadisnya panjang ya, membuat Abu Hurairah itu sampai pingsan 3 kali. Jadi ada seorang tabi'i yang namanya Syufayyan al-Asbahi. Kemudian dia masuk ke dalam Madinah, ke kota Madinah. Kemudian Syufayyan al-Asbahi ini melihat kok ada orang dikerumunin orang banyak. Artinya ada kajian ya, ada pengajian. Dan yang berbicara itu siapa? Dia bertanya, "Man hada?" Kemudian semua orang menjawab bahwa Abu Hurairah. Dia adalah Abu Hurairah. Kemudian dia mendekat, Syufayyan al-Asbahi ini mendekat kepada Abu Hurairah. Sampai pengajiannya selesai, orang-orang pulang. Kemudian Abu Hurairah, Syufayyan ini tanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, tolong sampaikan satu hadis kepadaku. Tolong sampaikan satu hadis kepadaku." Di situ udah nggak ada orang, cuman ada 2 orang, yaitu Syufayyan dan Abu Hurairah itu sendiri. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah
hendak menceritakan hadis tersebut. Kemudian, baiklah, saya ceritakan hadis tersebut. Kemudian Abu Hurairah nangis sampai dengan nangis yang parah, kemudian pingsan. Bangun lagi. Kemudian, oke, saya ceritakan. Belum bercerita, kemudian Abu Hurairah itu nangis lagi sampai pingsan, sampai 3 kali. Kemudian yang terakhir, Abu Hurairah itu nangis sampai parah, kemudian tersungkur kepada badannya Syufayy al-Asbahi. Kemudian bangun, barulah Abu Hurairah menceritakan bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengadab semua manusia yang memiliki dosa, dan semua manusia akan bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama dipanggil adalah orang yang berilmu, kemudian orang yang rajin bersedekah, kemudian orang yang berperang. Ini bukan orang yang enteng yang dipanggil dulu, tapi orang yang berilmu. Seorang yang ilmunya sudah penuh, seorang yang ilmunya sudah banyak, kemudian dia sudah menyampaikan di mana-mana, ngajinya enak, hafal Al-Qur'an, banyak hafal hadis. Tapi ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ilmu itu? Untuk aku amalkan dan aku sebarkan. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Kemudian yang bersedekah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Tirmidzi, aku memberikan kepada rezeki sehingga engkau tidak perlu membutuhkan bantuan orang lain. Artinya saking banyaknya harta yang dia miliki, dia nggak butuh hartanya orang lain, saking banyaknya. Kemudian Allah mengatakan, apa yang kau gunakan untuk dari rezekiku yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, rezeki yang kau berikan sudah saya sumbangkan kepada seluruh manusia. Semua jalan kebaikan aku sumbangkan. Ada orang fakir miskin, tak kasih. Ada masjid yang membutuhkan, saya kasih. Seluruhnya untuk aku sedekahkan. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta. Kemudian yang terakhir berperang, ditanya, engkau mati dalam keadaan apa? Aku mati dalam keadaan membela agamamu, wahai Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta. Engkau berperang hanya untuk ingin dikatakan sebagai seorang yang mujahid, yang mati syahid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah mengatakan, awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Itulah 3 orang yang awal dijadikan bahan bakar api neraka. Dijadikan koreknya api neraka atau dijadikan proditannya api neraka. 3 orang ini. Yang pertama orang yang berilmu, akan tetapi dia hanya ingin dikatakan seorang alim, seorang qari, seorang hafid, ilmunya banyak, hafalannya banyak, tapi dia tidak ikhlas ketika menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, tidak ikhlas ketika menghafal Al-Qur'an, tidak ikhlas ketika menghafalkan hadis dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang bersedekah, banyak bersedekah, akan tetapi dia tidak ikhlas, hanya ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Kemudian yang ketiga orang yang berperang kemudian mati dalam peperangan, akan tetapi dia tidak ikhlas, hanya ingin dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Akhirnya ketiga orang ini adalah orang yang pertama diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maling ya, bukan perampok, bukan pemerkosa, bukan. Tapi orang yang top ini, berilmu, banyak sedekah, bahkan orang yang mati ketika peperangan. Tapi ketiga orang ini tidak ikhlas ketika beramal. Maka hati-hati ketika beramal, paksa diri kita untuk ikhlas. Ya karena ikhlas itu perlu pemaksaan, perlu dipaksa hati ini untuk ikhlas. Kadang ya kelepasan. Kok beri kemarin masjid gitu ya. Kadang kelepasan itu saya kan kok saya nyambel gitu ya. Kelepasan, padahal kita ikhlas awalnya, Ya segera istighfar kalau segera istighfar. Saya cerita gitu. Jangan oleh pahala gitu. Sudah yang ikhlas jangan dicerita-ceritakan. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau engkau mampu menyembunyikan amal maka lakukan. Ya susah. Kita nyumbang ke masjid ini 10 juta, ada saya tahu. Angel ya. 10 juta loh ya. Ini saya katakan 10 juta.
atau 20 juta nyumbang masjid ini, tapi nggak ada yang tahu. Cuman mungkin Anda dan istri Anda, atau istri dan suami, dan takmir masjid, sudah itu aja. Berat seperti itu. Amal besar tapi nggak ada yang tahu. Jadi ikhlas itu sekali lagi berat. Ikhlas itu berat. Jadi itu yang bisa kita bahas. Yang pertama, orang dosa besar yang ke-36 adalah yang tidak berhati-hati dari air kencing. Kemudian yang ke-37 adalah riya, tidak ikhlas ketika beramal. Kemudian yang terakhir, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, kita sekarang sudah berada di tanggal 24 ya, Jumadil Akhir 24. Kalau Januari 27 Januari. Setelah itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kira-kira kurang 2 bulan 5 hari lagi itu masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya setiap akan menghadapi Ramadan maka kita saling mengingatkan untuk bersiap-siap. Ya kalau misalkan kita semuanya sudah Cak Maki misalnya, Mekah bin Fafa, misalkan mau ada acara besar ya, mungkin setahun sebelumnya akan siap-siap. Kadang kaju sampai 2 tahun. Iya, ini kebaikan bin Fafa sudah disiapkan uangnya, sudah mulai ditabung nih uang. Jadi nanti makannya ini siapa yang masak? Apa Bu Nani, apa Hamas, apa siapa gitu. Sudah disiapkan, rencananya sudah banyak. Uangnya nanti yang diundang siapa, yang ceramah siapa, ini kuenya siapa, yang semuanya disiapkan. Mungkin setahun sebelum. Itu kalau mau ada acara di rumah kita. Kita persiapkan dengan sangat matang. Satenya, kambingnya, semuanya sudah disiapkan. Itu untuk acara di dunia, untuk acara keluarga kita. Kalau mungkin di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, kalau ada mau ada seminar, sudah disiapkan gedungnya, siapa pematerinya, dananya. Kalau kurang kita masih harus cari dana keliling dan seterusnya. Ini cukup apa enggak dananya, konsumsi, penginapan, hotel buat yang ngisi dan seterusnya sudah disiapkan. Apalagi untuk bulan Ramadan. Kita harus siapkan dari fisik kita, dari fulus kita ya, inti persiapkan. Ya mulai bincang-bincang lah sama suami, sama istri. Dan mesti siap saya, tak siap mas, kayak kok di kalong ya. Oh beres lah. Dekimon sudah dekat sama Ramadan, dananya kurang, kalongnya jual mas. Bikin kebenyembang buka bersama di masjid atau buat beli apa, buat sedekah di bulan Ramadan. Itu istri yang top itu. Top pakai top gitu ya. Sudah top. Membantu suaminya untuk sedekah. Jangan saya nggak telasan loh mas gitu ya. Jangan itunya dulu sih, tapi amal itu harus siap-siap sudah. Dari sekarang udah harus siap-siap 2 bulan ke depan Ramadan. Kita harus siapkan dana kita di keluarga, apa yang mau kita keluarkan, yang mau kita sedekahkan. Kemudian setelah Ramadan kita bersiap-siap untuk Idul Kurban. Siap-siap uang lagi, kita banyak beramal. Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama berjuang, sama-sama beramal di masjid ini, sama-sama berlomba-lomba, lebih-lebih nanti di bulan Ramadan. Alhamdulillah masjid ini hidup, sangat hidup ketika bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini tetap kita kerjakan dengan istiqomah, dan sekali lagi persiapkan dari sekarang. Angel kok nanti mesti nyelengi kan saya. Mungkin nanti bisa nyumbang aqua 2 kardus, 10 kardus, 60 kardus. Karena di Ramadan sini butuhnya 100 kardus ini, insyaallah sekitar 100 kardus. Mungkin kalau diuangkan ya 13.000 kali 100 berapa? 1 juta? Kecil ya, kecil. Mahalan cincinnya yang ibu ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dikumpulkan di surga Allah